Ya kalau dikulik-kulik jangan-jangan mau ke Persib nih gitu. Karena kan gini, di sisi kiri Persija punya Donitri. Itu yang jadi saingan Sien kan kalau Sien main di posisi bek kiri. Ada juga Arhan kan baru masuk kan. Iya, ada Arhan juga. Beckham ya kita semua tahu bahwa dia punya talenta yang luar biasa ya. Untuk pemain asli didikan Persib itu selalu nggak mudah untuk masuk ke tim utama gitu ya. Di masa lalu pemainnya malah berkelana dulu, Atep harus ke Persija dulu gitu kan ya. Kayak Boy Jati Asmara ya kan, Zainal Arif harus ke Persita dulu gitu kan ya. Pemain-pemain yang dari didikan Persib dan masuk ke tim itu nggak mudah. Tapi Beckham membuktikan bahwa dia nggak sampai harus bertualang ke klub lain gitu ya. Main dari muda, dari junior, terus sekarang udah di tim utama. Bagus. Dia tetap menjadi pilihan di tim nasional gitu ya, dipanggil oleh Coach Jan Herman. Meskipun di musim lalu kan nggak selalu jadi starter. Nah dengan kemewahan ini agak sedikit global saya ngelihatnya ya. Dengan kemewahan skuad yang ada di Persib sekarang, yang mungkin menjadi tantangan atau mungkin tantangan berat mungkin ya bagi Igor Tolis adalah bagaimana mengelola pemain-pemain ini supaya tetap betah meskipun nggak selalu jadi starter. Itu kan nggak mudah gitu ya. Pemain sekelas, oke kita ngomongin Beckham lagi ya. Beckham, gue pemain timnas kok nggak jadi starter. Itu kan bisa aja muncul. Kalau pengelolaan non teknisnya itu kurang bagus gitu ya. Tapi ya mungkin bisa saja seperti kata Adi tadi bahwa ada plotting bahwa lo main di sini, lo main di sini, lo main di sini gitu. Kan ada 4 turnamen gitu ya, ada 4 kejuaraan gitu. Nah bagaimana mengelola ruang ganti supaya pemain itu nggak kecewa. Ini kan kelasnya bintang semua gitu. Ada 3 tim bahkan ya, nggak cuma 2 tim, bisa dibikin 3 tim gitu. Bagaimana memberi pengertian pemain-pemain ini supaya bisa tetap maksimal meskipun nggak selalu jadi starter gitu. Nah, itu yang mungkin akan dihadapi oleh ya Beckham seperti di kondisi di sekarang ini gitu. Dan itu istimewanya Boyan Hodak ya, karena dia figur yang begitu luar biasa, sangat diterima para pemain, tidak ada masalah yang besar di belakang layar, dan bagaimana bisa mendamaikan para pemain yang punya ego luar biasa ini kan nggak mudah gitu kan. Dan Boyan Hodak adalah karakter yang begitu bisa mengendalikan locker room-nya. Ini yang menjadi tantangan bagi Igor Tolis gitu kan, dengan kondisi dia baru di sini walaupun wajah lama gitu kan, tapi figur yang tetap berbeda dan belum punya reputasi sehebat dan sekelas dari Boyan Hodak gitu. Jadi kita tunggu bagaimana respect dari para pemain, apalagi yang juga baru bergabung nanti untuk bisa langsung menghormati dan menghargai seorang pelatih yang coba untuk bisa membuat tim ini kondusif untuk menuju ke prestasi yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau mengendalikan locker room kayak Dani dong. Kali ini kan locker room kan dia locker room ya. Dia ngatur ya siapa yang muncul, kombinasinya. Kita tahu juga Mas Erwin dan Mas Adi, Mark Klok kan saat ini lagi membela timnas Indonesia ya. Dan juga baru-baru ini dia memposting foto Sen Patinama nih sambil ada logo King gitu atau logo raja lah. Ketika kelar laga timnas Indonesia melawan Timor Leste. Karena kita tahu di laga tersebut Sen Patinama muncul sebagai pembeda kan. Dia main di awal babak kedua kan gantiin Brian Fatari dan langsung mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Donitri Pamungkas. Nah, melihat Persib Bandung juga kekurangan fullback kiri, kita tahu kan hampir semua lah fullback kiri pergi semua kan. Rezali, Zalnando, Frans Putros, Dewangga, bahkan Barba juga kadang-kadang bisa atau pernah main di bek kiri juga. Nah, apakah ini sebagai tanda kalau memang Sen Patinama bakal ke Persib Bandung nih, Mas Adi dan enggak sih, karena Shin sahabat dari Mark Klok juga gitu. Jadi hal yang wajar dia memberikan dukungan bagi temannya, mungkin juga dengan season lalu yang cukup menantang ya untuk Shin Patinama dengan berbagai kendala, tapi kemudian dia bisa terus dipercaya menjadi pemain yang ada dan terlibat di timnas dan kontribusinya luar biasa di ajang Henley Cup kali ini gitu kan. Dan bagaimana impact dia untuk merubah situasi yang agak deadlock bagi Indonesia bertemu dengan Timor Leste, membuat ya seorang sahabat yang sangat bangga dan bahagia lah dengan temannya yang bisa berhasil untuk membantu timnas meraih kemenangan gitu. Gimana Mas Erwin? Sebagai dukungan ya ini kalau ngelihatnya buat buat menariknya ya. Bisa dari 2 sisi. Dukungan buat Shen ya. Shen itu kan nggak mudah ya sejak dia jadi pemain naturalisasi ya. Waktu lawan Cina kita tahu dia sempat dikritik karena ada kesalahan dari Shen. Waktu bergabung dengan Persija, menit main juga nggak bisa banyak karena dia juga cedera gitu ya. Jadi nggak mudah bagi Shen dan akhirnya dia bisa mencetak gol kemarin dalam situasi yang dia jadi pemain pengganti.
lebih kepada penyemangat, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dikulik-kulik jangan-jangan mau ke Persib nih gitu. Karena kan Itu gini, dia. di sisi kiri Persija punya Donitri. Itu yang jadi saingan Sian kan kalau Sian main di posisi bek kiri. Ada juga Arhan kan baru masuk kan. Iya, ada Arhan juga. Sementara ya seperti yang Dani bilang tadi, Persib ini bek kirinya kurang gitu ya, bahkan nggak ada gitu ya. Bisa jadi ini kode gitu ya. Ya dilihat dari dua sisi aja, nyemangatin atau kode gitu ya. Jadi bisa dua, Iya, salah kalau satu saya dari itu lihatnya, aja iya. lah. Atau mungkin dua-duanya sekali kan. Dan itu bukan nggak mungkin kan. Dan juga tadi Mas Adi juga ada nyinggung soal Berguinho nih. Kita tahu peran Berguinho sangat besar di Piala Presiden saat ini. Dia sempat mencetak asis ya ketika Persib menang lawan Arema 1-0 atas gol William Barros ya. Bek kiri William Barros kan asisnya oke banget tuh dari Berguinho. Dengan absennya Berguinho selama 1 bulan, bahkan kata Igor Tolis itu minimal, dan berarti ada potensi dia bakal cedera lebih lama lagi. Nah, mungkin nggak nih Persib Bandung datangin pemain baru tambahan di posisi Berguinho? Masih sangat mungkin, masih terbuka peluang, masih ada beberapa nama yang bisa didatangkan, yang bisa juga mengupgrade tim gitu kan. Mungkin sebelum ditutupnya window, Persib berpotensi minimal 2 pemain lagi lah untuk membantu mereka di multiple ajang ini dan juga untuk tampil kompetitif ya di ajang domestik. Jadi masih sangat terbuka dengan adisi yang mungkin juga tadi Shane Patinama bisa masuk juga, walaupun kita masih lihat bagaimana perkembangan di window. Dengan Persib Bandung yang punya ambisi dengan masalah cedera di pramusim yang tidak membantu ini, tentunya akan ada satu langkah lagi lah dari manajemen untuk bisa mungkin mendatangkan pemain yang sesuai dengan kemauan dari Coach Igor Tolic. Kita tahu juga Piala Presiden sering jadi makan tumbal kan. Tahun lalu ada Ole Romeni. Kalau dari Persib Bandung tuh tahun lalu Ahmad Jufrianto kan, yang patah tulang rusuk, terus juga Sadi Ramdhani sempat cedera. Febri Haryadi pernah juga di tahun 2024, jadi udah sering banget nimbulin korban nih bagi Persib Bandung. Gimana Mas Irwin? Tambah pemain. Kalau saya ngelihatnya kalau Berguinho. kalau posisi Berguinho masih bisa lah di Backup sama yang lain. ya masih bisa di backup. Yang krusial itu striker kalau saya ngelihatnya ya. Ya Ramon itu kan ya, dari musim lalu loh gitu ya. Bukan cuma di pramusim aja, tapi PR-nya dari musim lalu. Dan menjadi sasaran kritik, dan kalau misalnya memang mau berprestasi di 4 ajang, nggak bisa ngandalin Balsa aja gitu. Ini harus ada 2 atau 3 orang pemain khusus untuk striker itu yang levelnya itu nggak jauh beda gitu ya. Balsa, gitu. Iya, jadi top of mind saya striker kalau Persib David da Silva deh gitu ya. Standar minimal iya, tuh jangan kejauhan Ridwan Berkowi gitu. Yang Joget-joget Jaipong Jaipong mulu dia. Jangan. David da Silva deh gitu ya. Jadi kembali lagi Berguinho oke, masih bisa ditunggu gitu. Tapi kalau untuk striker nggak bisa ngandelin Balsa aja ya. Jadi oke, misalnya beli pelapisnya Berg, tulisannya Berg. Benar, Berg. Kayak Henning Berg gitu. Tapi yang lebih krusial lebih ke striker gitu. Bisa lah ditunggu ini. Bisa di Mark Locke atau Tom Hai atau Barros bisa main di situ ya, atau Beckham bisa untuk posisi pelapis Berguinho ya, di posisinya Berguinho. Tapi Gitu. striker ini nggak Iya, ada. Orat Gitu. Mangun juga bisa di situ kan. Tapi striker ini yang lebih krusial kalau menurut saya. Dan tadi bicara Ramon Tanke juga kita tahu Boboto banyak yang mengkritik ya, karena dia juga belum mencetak gol di Piala Presiden. Banyak banget, bukan banyak banget doang. peluangnya kan. Lagi lawan terakhir lawan Tampines Rovers juga 1 lawan 1 tendangan, terus juga sundulan kan. 2 peluang emas. 2 peluang emas dan itu terbuang. Dan Itu ada satu tendangan dia yang kayaknya susah banget di save, masih kena kiper, kaki juga gitu loh. Padahal kenceng tuh tendangan. Kayak apes banget gitu. Dan juga melihat kondisi ini, apakah Mas Erwin dan Mas Adi melihat ada baiknya Ramon Tanke dipinjemin dulu? Karena kita tahu kan kontrak Ramon juga masih berlaku sampai 2028 karena baru perpanjang kontrak kan. Apakah Ramon ada baiknya dipinjamkan terus Persib Bandung mendatangkan pemain asing baru? Atau ya udah Persib Bandung tetap datangin striker asing berkualitas seperti tadi harapan kata Mas Erwin, tapi Ramon Tanke ya udah daftarin aja khusus untuk Asia aja, karena kita tahu kan untuk kota di ACL 2 tuh nggak ada batasan ya Mas. Jadi walaupun di Super League batasan pemain asing 11 pemain, tapi untuk di Asia bebas. Lu boleh daftarin 12, 13, 14. Bahkan Porto FC aja untuk menghadapi ACL Elite udah punya 13 pemain asing saat ini nih. Opsinya seperti apa Mas Adi, Mas? Mungkin saya orang yang berbeda dengan pandangan banyak orang tentang Ramon Tanke. Saya melihat dia sebagai pemain yang pekerja keras, yang sangat dibutuhkan sebagai glue guy, mirip dengan misalnya kalau kita lihat sepak bola di Eropa, maka
Carlitos Tevez langsung kepikiran gitu kan. Untuk Manchester United, untuk Juventus, untuk City. Tampil begitu all out, berapi-api, dan bola-bola yang sudah menjadi lost cause tetap dikejar, dan runs yang ditawarkan juga oke. Dan kalau kita melihat pelatih-pelatih di era modern, mereka tidak hanya menganggap pemain depan itu dalam urusan mencetak gol dan harus menjadi goal getter, tapi bagaimana on position, bagaimana dia bisa dalam satu kondisi membuka juga ruang bagi teman-temannya, dan ini menjadi hal yang Ramon Tanque sangat unggul gitu kan. Memang dia belum tajam dari segi bagaimana untuk bisa membuat sebuah gol, mengkonversi peluang menjadi gol, tapi dalam kondisi dia ada di posisi, dia tetap memberikan ancaman, ini adalah hal-hal yang sangat positif. Dan kalau kita ingat juga Mikel Arteta dengan Gyökeres-nya gitu kan. Dia menganggap Gyökeres adalah signing yang sukses. Karena tidak hanya dibutuhkan untuk mencetak gol, tapi dia selalu dalam posisi yang sangat tepat untuk menyambut umpan-umpan dari teman-temannya. Ini yang ditawarkan oleh Ramon Tanque, yang bukan tidak mungkin juga bola keduanya dari rebound bisa dimanfaatkan rekan-rekannya, dan membuat tadi ruang agak terbuka kalau Tanque memancing para pemain bertahan dari tim lawan. Jadi Ramon Tanque tetap adalah seorang pemain yang masih punya worth, yang masih punya peran yang juga dibutuhkan Persib Bandung, dan kalau di Asia sudah dibuktikan di musim lalu sangat penting perannya dengan chip in dengan gol-gol yang juga krusial gitu kan, bersama dengan Andre Jong. Dia mencetak gol penentu kemenangan kan 1-0. Gimana Mas Erwin? Sebenarnya nggak masalah kalau Persibnya menang terus sih. Dia nggak cetak gol gitu ya. Tapi Persibnya menang terus kan. Dan biasanya harusnya kalau di ajang yang banyak ini kan minimal ada 5 pemain depan gitu kan. Dan Persib mungkin masih butuh tadi 1 pemain lagi. Iya, posisi penyerang ya. Iya, dan musim lalu kan sebenarnya sudah terbukti gitu. Ya Andre Jung dikritik juga, Ramon juga dikritik. Persibnya tetap juara gitu kan. Juara, betul. Tapi apakah itu bisa manjur lagi? Apakah bisa terulang lagi dengan ajang yang lebih banyak gitu ya, dengan tantangan yang lebih berat pastinya. Di liga lokal pun, di liga super pun kan pasti semua tim pasti akan kepengen untuk ngalahin Persib gitu ya. Dengan tantangan seperti itu, apakah masih bisa berhasil seperti musim lalu? Ini kan yang tahu sebenarnya pelatih gitu ya. Apakah ini mau dilepas, dipinjemin, atau tetap di keep gitu, tetap dipakai di ajang yang lain gitu, di antara 4 ini mana nih yang akan pelatih yang tahu gitu kan. Ini kan tricky sebetulnya kan. Buat pemain depan nggak cetak gol itu bisa 2, motivasinya akan nambah gitu. Wah, gua harus cepet cetak gol nih gitu kan. Karena kan bagaimanapun pemain depan itu dibutuhkan golnya. Atau kedua, dia akan semakin mutung gitu. Wah, ini kok nggak cetak gol gitu kan. Nah, ini bagaimana mengkondisikan 2 kondisi ini, pelatih kan yang paling tahu pasti pelatih itu. Apakah kira-kira dia cuman apa saja kok, ya seperti waktu lawan Tampines itu, bola udah susah kok bisa kakinya kiper kena itu kan. Sebenarnya kan itu yang menjadi yang menjadi PR gitu ya bagi Ramon sendiri, bagi pelatih gitu. Karena secara main itu ya benar kata Adi, eksplosif gitu kan ya. Gede itu, tendangan keras gitu ya. Tapi kok nggak gol-gol, itu yang bikin dia akhirnya jadi sasaran kritik gitu. Ya, apalagi ada sundulan juga kan di tiang Sundulan kedua, yang hampir juga kan. umpan dari bek kanan muda tuh Faris kalau nggak salah. Ya. Dan hampir banget itu jadi. Itu harus gol. Harus gol. Dan kita tahu spesialisasi Ramon Tanque memang di sundulan biasanya kan jadi. Oh, yang terus bolanya kayak masuk ya. Kayak mental ke belakang. Iya. Bener, itu nyaris banget. Ini kita geser ke barisan belakang. Tadi juga Mas Adi juga udah ngomong Persib butuh tambahan di posisi bek tengah juga ya. Kita tahu Persib Bandung dalam beberapa hari yang lalu beredar kabar kalau mereka gagal mencapai kesepakatan dengan salah satu bek asal Kroasia namanya Tin Plavotic. Jadi si Tin Plavotic ini bek bertinggi 193 cm ini memilih hengkang ke Liga Polandia ya, Motor Lublin nama klubnya. Dan ini apakah ini benar memang menunjukin kalau Persib Bandung kayaknya masih butuh bek tambahan ya, karena kita tahu kan peran Barba juga sangat krusial. Dan sebenarnya dalam sesi perkenalan Gabriel Mutombo, Kang Adit selaku Deputi PT CEO PT BBB bilang Gabriel Mutombo didatangkan sebagai pengganti Federico Barba. Tapi nyatanya Persib Bandung atau manajemen atau ya tim kepelatihan nilai kayak kita masih butuh tambahan back deh. Nah, faktanya berarti memang seperti itu. Ya, karena profil yang beda ya. Mutombo kan bukanlah ball playing defender gitu kan, tapi dia seorang defender murni yang begitu piawai di one-on-one situation, duel-duel udara gitu, dan juga dimanfaatkan ketika set piece. Sedangkan Barba kan defender yang sangat lengkap gitu, bisa di 2 bahkan 3 area di pertahanan, mampu untuk bisa melakukan build up juga, mendikte pertandingan dari zona pertahanan tak mudah, dan Barba bisa lakukan ini. Dan bagaimana line breaking passes-nya juga terlibat juga di set pieces gitu kan. Jadi memang karakteristik yang sangat unggul dari Barba ini sangat sulit digantinya, dan Barba adalah pemain yang mungkin akan sangat dirindukan, dan Persib masih membutuhkan lah
dengan gagal di waktu kemarin mendatangkan pemain baru di pertahanan, tentunya masih ada ambisi untuk menambah lagi amunisi. Mungkin juga nggak perlu asing, mungkin juga bisa melihat ke market di pemain lokal juga, karena dengan waktu yang ada, dengan mencari pemain yang berkualitas, karena kan liga-liga lain juga bersiap untuk memulai, tentunya rosternya juga sudah dipersiapkan oleh tim-tim besar Asia lainnya gitu kan. Jadi marketnya akan semakin mengecil untuk mencari pemain elit di posisi pemain bertahan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Gimana Mas Erwin? Barba itu meninggalkan standar yang sangat tinggi sih memang ya, harus Terlalu diakuin tinggi, ya. terlalu Iya. Paket komplit gitu ya. Komplit, Satu lagi yang mungkin menjadi kelebihan dia adalah dia bisa mencetak lebih dari 2 gol musim lalu 5 ya. 5 gol, 5 Super gol League kan ya. Dan gol-golnya itu kan yang saya ingat yang paling penting, salah satu yang paling penting waktu lawan Bayangkara yang waktu udah ketinggalan 2-0, dia cetak gol terus hidup lagi gitu. Gamenya hidup lagi gitu. Jadi artinya ada standar tinggi yang memang tinggalkan oleh Barba gitu. Nah ini yang harus diisi mungkin oleh beberapa pemain gitu ya. Entah itu kalau Mutombo itu posisi center ya. Back Di Kembe. Jadi harus dibagi-bagi sih ya. Kan masih ada Matrikardi, ya kan? Masih ada Julio Cesar gitu ya. Harus dibagi-bagi dengan gaya main Igor Tolić sekarang itu. Kalaupun nggak dapat yang dari yang udah pindah ke Polandia itu kan harganya mahal ya. Saya baca-baca harganya terlalu mahal gitu. Saya pikir kalau misalnya di tengah situasi yang udah nggak lama lagi kompetisi mulai gitu, nggak gampang, terus kalaupun ada mahal, ya apa salahnya kalau memaksimalkan yang ada gitu kan. Pemain-pemain asingnya kan juga ada, yaitu Matrikardi, Julio Cesar, dan Mutombo ya, Gabriel Mutombo dengan gaya main sekarang. Tapi sekali lagi bahwa Barba memang meninggalkan jejak yang tinggi sangat gitu ya, tinggi untuk diganti oleh pemain lain. Dan terbukti dia langsung dibeli atau diboyong oleh klub Serie B Palermo kan, yang punya potensi untuk tampil di Serie A musim depan. Ya, kita geser, istrinya lebih betah di sana orang Italia. benar. Orang Italia soalnya. Dan juga jarang kan orang Italia yang punya track record panjang di Indonesia kan, kayak Stefano Beltrame cuma 6 bulan. Terus juga nggak banyak lah pokoknya di Indonesia. Akardi dulu pelita lumayan lah. Oh iya, BP Akardi ya. Tadi jadul banget ya. Ingat aja. BP Akardi gue jadi ingat. Yang agak-agak botak gitu ya. Botak tapi agak Gondrong ya. Bener. Kita di posisi back tengah, kita geser ke kiper. Kita tahu Persib Bandung sebenarnya punya Teja Pakualam kan, kiper yang mencatatkan 18 clean sheet musim lalu di Super League, dan itu merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia lah dalam satu musim. Tapi juga banyak anggapan Teja dinilai kurang kompetitif ketika Persib Bandung nantinya bersaing di Asia kan, entah di ACL 2 atau di ASEAN Club Championship. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Adi dan Mas Erwin, sebenarnya Persib butuh nggak sih kiper asing baru untuk nanti bersaing di Asia gitu? Nggak urgent, tapi mungkin butuh ya, karena penjaga gawang yang bisa main lebih nyaman dengan kaki, distribusinya lebih bagus, mungkin masih bisa dicari gitu kan. Tapi Teja adalah penjaga gawang yang sangat solid, terbukti juga dengan rekor clean sheet-nya, tapi terbantu juga dengan backline yang sangat kokoh gitu kan. Dan kali ini personelnya agak berubah, tapi juga ada adisi baru. Harapannya Teja bisa tetap sama dengan penampilan seperti di musim lalu. Tapi kalau ada penjaga gawang tidak perlu asing juga, mungkin lokal juga ada yang bisa lebih positif dari segi distribusi, maka bukan tidak mungkin ya Persib akan datangkan, karena ini yang dibutuhkan apalagi di ajang kompetisi Asia. Asia, betul banget. Gimana Mas Erwin? Kalau mau main dengan gaya penjaga gawang yang bisa distribusi, butuh pasti. Karena kan salah satu, saya sempat ngobrol lah sama pelatih kiper ya, sama Bang Edi Harto, sama Edi Kurnia juga, bekas kiper Persib. Bilang bahwa salah satu mungkin yang nggak dimiliki sama Teja Pakualam adalah kemampuan untuk distribusi bola gitu ya. Build up serangan. Which is itu kiper modern seperti itu kebanyakan. Tapi dengan rekor dari Teja Pakualam di musim lalu, ngapain nyari kalau misalnya nggak ada gitu ya. Apalagi pemain asing musim lalu juga kalah saing sama sama Teja gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau gaya main yang ball playing goalkeeper ya cari lagi gitu. Tapi kalau enggak ya itu tadi kata Adi, urgent atau enggak kayak udah tapi belum gitu. Udah tapi belum. Karena sekali lagi bahwa Teja udah membuktikan musim lalu. Dan yang bikin seru kan gini, bukan seru ya, yang rame kan gini. Ini kiper clean sheet paling banyak kok nggak dipanggil ke timnas. Ya cocok-cocokan gitu ya. Teja bagus gitu, tapi bukan tipikal yang mungkin diinginkan saat ini oleh John Hartman gitu. Tapi di Persib dia udah membuktikan bahwa dia jadi juara, dia clean sheet-nya paling banyak gitu kan ya. Terlepas dari dia bukan gaya dia untuk ball playing goalkeeper gitu. Bener.
Dan seperti dulu juga di era 2000-an ada top score Liga Indonesia itu Musikan. Musikan. Nggak dipanggil Peterwit kan. Iya. Dan juga Spaso juga sempat dulu nggak dipanggil Sintayong walaupun ujungnya dipanggil juga oleh Sintayong. Musikan juara. Musikan juara kan. Juara. Iya, Baru dan promosi juara. Bagi ini ya pelatih Igor Tolic dengan gaya dia yang lebih direct, lebih coba untuk kuasai bola di sepertiga akhir permainan lawan. Ini adalah satu posisi krusial penjaga gawang yang bisa ball playing, bisa distribusi. Karena kalau ketika ada pressure dari lawan, kemudian kiper tidak dengan kemampuan yang baik untuk mendistribusi, pasti kan long ball. Betul. Tapi long ballnya nggak sesuai dengan target gitu kan. Ini salah biasa terjadi dengan Pickford di Inggris. Ini menjadi masalah besar Inggris juga gitu kan. Dengan pelatih coba untuk lebih dikdaya di possession, tapi tidak punya pemain yang bisa mendistribusikan bola dengan ideal. Ini yang menjadi masalah karena kalau distribusi yang nggak optimal, lawan langsung dapat bola lagi, tertekan lagi kan. Itu yang terjadi casing point-nya Inggris Argentina. Iya.